Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selang Pari TV? Senang sekali saya Dwi Widianita dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Up to Date memberikan info terkini. Nah, pemirsa, seperti biasa ya, di program acara Up to Date kita akan membagikan atau sharing informasi menarik untuk pemirsa Selang Pari TV di rumah. Nah, untuk edisi Up to Date kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Ada Kak Berlian Sesetio, Sarjana Pendidikan. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Kak. Ya, ini menurut informasinya Kakak ini merupakan staf koleksi dan juga konservasi di Subkos Kota Lubuk Linggau. Ya, Museum Subkos ya. Ya, Ya, benar sekali. Nah, Kak, ini manggilnya siapa nih? Kak Berlian? Kak Berlian aja. Kak Berlian. Oke, Kak Berlian dan juga pemirsa Selang Pari TV di rumah, bahwa pada tema kali ini, di Up to Date kali ini adalah membahas mengenai tema kemerdekaan Republik Indonesia, Kak ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 17 Agustus 1445 merupakan hari yang bersejarah karena hari tersebut Indonesia atau negara kita ini merdeka. Nah, menurut Kak Berlian sendiri, apa sih makna kemerdekaan Republik Indonesia yang pada tahun ini genap 76 ya, ke-76. Itu apa maknanya bagi Kakak? Kalau kita lihat dari sisi sejarah ya, kita sudah merdeka usianya sudah 17 tahun. Benar. 76 tepat pada 17 Agustus 2021 sekarang. Intinya kalau untuk makna merdeka sendiri sangat-sangat luas karena memang merdeka itu kan bebas dari segala macam hambatan ataupun rintangan yang memang harus kita hadapi gitu kan. Benar. Terutama untuk kita kaitkan dengan sekarang merdeka, kita kalau untuk merdeka dari penjajahan, kita sudah merdeka dari penjajahan. Namun dari aspek lain kita masih belum merdeka karena merdeka yang sekarang kita dikontekkan dengan semacam masih banyak kesenjangan sosial, ketidakadilan dan segala macam gitu kan. Jadi sebenarnya merdeka saat ini ya kita harus fokus ke arah yang kesana tadi. Gimana masyarakat bisa saat ini bisa mengenyam yang namanya merdeka yang seutuhnya, merdeka dari semacam kesenjangan tadi, ketidakadilan segala macam. Intinya semua merdeka itu kita merdeka dari segala hal, tidak hanya sekedar ya penjajahan. Kalau sekarang kan penjajahan kita udah nggak ada lagi. Mungkin dalam hal mungkin ekonomi mungkin yang sekarang harus digenjot habis kan karena ya ekonomi yang memang menunjang sebuah negara kan untuk gimana negara itu maju, gimana negara itu bisa sukses untuk menghadapi tantangan di masa depan yang memang globalisasi maksudnya, globalisasi yang memang terus menggerus zaman gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, kalau bagi Kakak sendiri ini kan tonggak dari suatu kemerdekaan suatu negara dilihat dari generasi mudanya gitu. Nah, kalau bagi Kakak sendiri ini selaku sejarawan, bagaimana sih Kak generasi muda pada saat ini gitu? Terutama untuk generasi muda ya yang memang saat ini untuk pengaruh teknologi yang sekarang ini memang masih sangat generasinya memang masih sangat yang perlu kita up lagi karena generasi sekarang ini masih sedikit yang memahami tentang makna merdeka itu sendiri kan. Jadi apa ya, karena merdeka yang sekarang kita tidak bisa dikontekkan dengan merdeka yang dulu. Jadi merdeka yang sekarang ini kita harus kontekkan dengan generasi muda karena generasi muda saat ini gitu paling tidak meneruskan dari cita-cita yang pahlawan yang sudah ada merdeka, ada yang berjuang kala itu gitu kan. Iya, benar. Jadi ya paling tidak dari sisi kita, apalagi kita museum kan, paling tidak generasi muda ini kita rangkul terus, kita harus up terus karena kalau semakin hilang rasa generasi muda itu tentang sejarahnya, kita sudah nggak ada makna apa-apa lagi karena Pak Soekarno terutama sudah pernah bilang bahwasanya merdeka kita ini lebih sulit kalau tidak kita memberikan pengetahuan segala macam untuk generasi muda kita sendiri. Jadi ya sebenarnya sangat-sangat krusial juga kalau misalkan generasi muda ini kita tidak bisa rangkul, tidak bisa kita kasih pemahaman sejarah yang memang harus kita ini kan. Jadi ya generasi muda jangan sampai kita lepas gitu kan. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang memang sedikit mencoreng nama Indonesia gitu, terutama di pentas dunia gitu kan. Karena kita banyak sekarang peristiwa yang memang kadang kita memulihkan hati kan, cuman ke depan ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi. Paling sinerginya aja lah dari pemerintah, dari para pendidik gitu kan, untuk generasi muda ini bisa terus bisa baik ke depannya gitu. Benar. Kan. Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa generasi muda sekarang ini memang perlu dituntun Kak ya. Benar. Ada yang merasa bahwa oh ya udah 17 Agustus
Indonesia merdeka, udah ikut-ikut aja ramai-ramai menggembirakan, tapi dalam hati mereka itu tidak ada dorongan untuk, ya aku harus memberikan sesuatu kepada negara kita, itu belum ada Kak ya. Jadi memang butuh dorongan, tuntunan juga. Nah Kak, ini di tahun ini 76 tahun negara kita sudah merdeka, itu apakah ada filosofi atau logo khususnya untuk memerdekakan pada tahun ini gitu? Kalau lihat dari edaran pemerintah, kita sudah ada launching gitu kan logo yang ke-76 dengan tagline Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Itu sebenarnya kaitannya dengan situasi saat ini ya, pandemi yang sekarang memang sangat-sangat memilukan bagi kita semua, yang memang imbasnya memang ke masyarakat terutama kan karena ekonomi tadi kan. Jadi paling tidak dengan adanya semangat kemerdekaan tadi kita bisa tangguh menghadapi pandemi saat ini, dan dengan apapun yang memang terjadi di sini kita terus up lagi, paling tidak kita bisa tumbuh lagi perekonomian kita yang memang sangat terpuruk saat ini kan, karena banyak terjadi ya seperti itulah gitu kan. Jadi ya susah juga gitu kan, karena kalau tidak dengan adanya semangat yang pernah eksis ketika Pak Soekarno, ketika Pak Soeharto terus memberikan dorongan untuk bisa mengisi kemerdekaan itu. Jadi 76 sebenarnya memiliki arti juga, karena dari logo 76 itu kan 7 itu kan semacam tonggak gitu kan, tonggak. Karena yang memberikan penopang tonggak kita ya harus dari diri kita sendiri gitu kan, yang menopang itu. Karena kalau nggak dari kita ya kita nggak bisa apa-apa kalau kita nggak punya tonggak dalam diri gitu kan. Benar sekali. Harus tonggak ini. Dan juga untuk angka 6 itu kan ada semacam gambar orang dan roda. Gimana caranya kita harus ada motivasi diri terus bergerak meskipun situasi kayak gini kan. Jadi kita harus ada punya motivasi, semangat dan segala macam untuk mengisi kemerdekaan itu tadi. Jadi memang kita harus tumbuh semangatnya dengan mengisi kemerdekaan tadi, seperti itu kalau dari edaran seperti itu. Itu ada edarannya juga ada. Ya? Jadi memang secara tidak langsung bisa dibilang COVID pandemi ini merupakan penjajah juga, bisa dibilang seperti itu Kak ya. Iya. Nah ini kalau tadi kita berbicara mengenai hal yang luas mengenai negara kita Indonesia, nah ini kita lebih spesifik yaitu kota kita tercinta, Kota Lubuk Linggau. Nah Kak, ini kalau setelah Hari Kemerdekaan itu, pasca Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bagaimana perjalanan Kota Lubuk Linggau itu sendiri Kak? Sebenarnya panjang ya untuk perjuangan Kota Lubuk Linggau, makanya untuk generasi muda memang harus banyak tahu, karena ketika proklamasi kemerdekaan 7 Agustus kita kan sebenarnya lepas dari belenggu Jepang sebenarnya kan, karena Jepang menguasai Indonesia termasuk Lubuk Linggau dari tahun 42 sampai 45. Memang sebelumnya Belanda, cuman kita setelah Belanda kalah dari Jepang, perang, akhirnya dikuasai Jepang kan. Dan ketika Jepang sudah mulai terpuruk, akhirnya kita bisa ngambil kesempatan untuk memproklamasikan yang diadakan 7 Agustus di Jakarta gitu kan. Yang diadakan di Jalan Pegangsaan Timur kalau nggak salah, Pak Soekarno proklamasi. Akhirnya setelah proklamasi ya memang berita proklamasi itu kan sebenarnya masih belum merata di seluruh Indonesia kan. Karena memang informasi proklamasi itu kan masih disembunyikan, disembunyikan, dibatasi dalam informasinya gitu kan, dalam radio sebar-sebaran masih di ini kan. Jadi berita itu sebenarnya untuk kawasan Palembang itu baru nyampe tanggal 18 Agustus. Itu pun masih sembunyi-sembunyi gitu kan, itu di Palembang. Nah, untuk di Lubuk Linggau itu tanggal 19 baru nyampe. Berita itu dari radio kan, itu pun ya masih sembunyi-sembunyi juga kan. Jadi baru nyampe 8 Agustus. Nah, kita ada punya wakil, dulu kan waktu zaman Jepang kita punya wakil bupati juga kan. Namanya Bunsu Cho Dairi, bupatinya orang Jepang, wakil bupatinya orang kita, namanya Bunsu Cho Dairi namanya kan istilahnya. Itu bernama Raden Ahmad Nabusama namanya kan. Itu dia dulu menduduki di sini. Jadi ketika berita itu sampai di Lubuk Linggau tanggal 19, jadi masyarakat Lubuk Linggau ini paling tidak untuk mendesak pemerintah yang ada di sini dulu kan, pemerintahannya, kita udah merdeka loh, udah ada proklamasi, ngapa kita masih seperti ini gitu kan. Jadi akhirnya mereka mendesak, karena rumahnya Abu Sama itu ada di Talang Badung kiri. Jadi dia mendesak harus mengambil alih gitu kan. Kita nggak mau lagi nih dikuasai Jepang, kita harus merdeka katanya. Jadi masyarakat itu mendesak untuk kepada Pak Bupati, wakil bupati tadi kan, untuk mendesak untuk ngambil alih. Akhirnya dengan segala macam semacam konflik, nggak konflik berdarah, nggak, ada semacam pergolakan, akhirnya bisa diambil kita kan. Jadi setelah bisa diambil dari Jepang,
Jadi kita bisa mengibarkan bendera merah putih tadi di Lapang Merdeka yang sekarang jadi taman apa namanya, taman Salam ya di situ, di Merdeka di situ kan. Setelah itu ya kita terus ini apa namanya, semacam pemerintahan gitu, membangun pemerintahan gitu kan. Jadi Lubuk Linggau bentuk yang namanya pemerintahan lokal, yaitu kabupaten, namanya Kabupaten Musi Ulu Rawas, dan bupatinya ya wakil bupati tadi Pak Raden Ahmad Ampusama. Jadi beliau jadi bupati, terus sampai sekutu masuk ke Lubuk Linggau. Sekutu masuk ke Lubuk Linggau sebenarnya untuk mengamankan orang Jepang ini tadi biar dia nggak berkah lagi. Cuman usut demi usut rupanya sekutu ini tadi ada Belanda lagi yang mau menguasai terutama Indonesia kan, maksudnya Lubuk Linggau. Jadi timbul lagi pergolakan di situ. Panjang sekali ya? Iya sebenarnya kan itu panjang sekali. Jadi pergolakan lagi, terjadi juga peperangan juga kan. Peperangan yang ada di semacam masyarakat ya, kita yang nggak mau lah kan, kita udah dijajah Belanda, Jepang, kok malah Belanda mau jajah lagi gitu kan ya, karena mau nggak mau memang motif penjajahan itu kan memang ekonomi juga sebenarnya kan. Jadi pada akhirnya peperangan itu bisa diatasi gitu kan, cuman karena Belanda sudah masuk otomatis perang itu terus berlanjut. Cuman masa kemasanya masih bisa kita scoop lagi nanti kan, dengan adanya ada segmen keberapa nanti bisa kita lihat. Jadi seperti itu untuk Lubuk Linggaunya. Jadi memang panjang sekali Kak Ece. Panjang. Saat kita berbicara mengenai Hari Kemerdekaan itu, kalau diulas itu memang panjang sekali ya. Iya benar. Oke, ini sangat seru sekali, tapi kita break sebentar Kak ya, kita nanti lanjut lagi. Baik pemirsa Selamat TV di rumah, jangan beranjak kemana-mana karena Widi dan juga Kak Berlian akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Widi dan juga Kak Berlian di update kali ini. Nah Kak Berlian, kalau tadi kan kita sudah sedikit membahas mengenai perjalanan Kota Lubuk Linggau pasca Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah sekarang bagaimana sih pertempuran Kota Lubuk Linggau pada pasca kemerdekaan itu sendiri oleh Jepang? Ya, untuk ketika kita sudah menerima informasi kemerdekaan tadi, memang Jepang masih ada di Lubuk Linggau kala itu kan. Karena memang dia ini harus tunduk ke sekutu, karena sekutu yang memang menang perang lawan Jepang, jadi kan, jadi seperti itu. Kala itu Jepang masih bercokol di, kalau sekarang ada gedung di depan stasiun Lubuk Linggau itu, kalau sekarang jadi gedung polisi militer ya. Kalau itu gedung Jepang dulu, cuman basisnya itu gedung senjata. Jadi Jepang itu masih bertahan di sana menunggu jemputan dari sekutu dari Palembang kan, kereta api kan. Jadi Jepang ini masih di situ, cuman karena Belanda ini sudah masuk ke Lubuk Linggau untuk menguasai kembali, otomatis masyarakat ini kan perlu senjata. Benar. Karena untuk melawan Belanda itu kan nggak bisa kalau kita cuma hanya sekedar bambu runcing aja kan, karena kita kalah jumlah, kalah juga senjata kan, otomatis kita pengen ngerebut senjata Jepang itu gitu kan. Jadi tepat pada tanggal 30 Desember kala itu kan 45, jadi masyarakat Lubuk Linggau, ada juga masyarakat dari Rawas juga, suku anak dalam kan, jadi bergabung untuk merebut senjata itu tepat di depan masjid stasiun Lubuk Linggau tadi kan. Nah, cuman karena kita hanya mengandalkan senjata tradisional semacam tombak yang ada di sekarang di sini kan, ada juga pedang, bambu runcing segala macam, otomatis kita kalah. Kita berjumlah kala itu ada sekitar lebih dari 63 orang pejuang rakyat gitu kan. Jadi ya kita paling banyak kalah jumlah, jadi kita kalah jadi kan. Jadi senjata kita tidak bisa ambil, korban berjatuhan, jadi ya kita nggak bisa apa-apa lagi. Akhirnya ada utusan dari Palembang, kala itu Pak Hasan Kasim, dia kepala keamanan semacam tentara dulu kan, cuma sekarang belum TNI, BKR gitu kan, datang ke Lubuk Linggau untuk menengahi bisa menengahi biar nggak ada konflik lagi gitu, intinya seperti itu. Jadi akhirnya yang ngomong yang pahlawan yang tewas tadi akhirnya dimakamkan di, kalau dulu ada taman makam pahlawan di belakang Rumah Sakit Umum Sobirin, dulu di sana taman makam pahlawannya. Cuman setelah ada perubahan
karena itu kan pemukiman. Jadi dibangun bangunan, akhirnya dipindahkan ke Taman Makam Patria Bukit Sulap yang ada di dekat di belakang itu kan, di sana. Itu tahun 72 dipindahkan. Jadi untuk mengenang peristiwa itu dibangunlah monumen yang ada di dekat rel kereta api sana. Itu sebenarnya untuk mengingat peristiwa itu. Oke. Itu tahun 45 itu sudah berakhir, sudah memasuki masa revolusi fisik ya. Ini Belanda tadi, kita balik ke Belanda tadi, Belanda kan terus ingin menguasai ini kan, Sumsel terutama. Kalau di Lubuk Linggau kita punya apa namanya kayak kebun karet belalau yang memang pendongkrak ekonomi gitu kan. Kita punya kebun sawit juga, punya yang di daerah Taman Sanan, Tambak Pingin, kita punya apa pertanian di Merasi. Sebenarnya hal-hal seperti itu yang harus dikuasai Belanda karena Belanda kan ingin terus memperkaya diri seperti ngomong seperti itu kan. Jadi dia harus kuasai. Ya, jadi mau nggak mau kita harus serang gitu kan Indonesia termasuk juga Lubuk Linggau. Nah kala itu kita sudah ada tentara kala itu kan namanya ya Sub Komandemen Sumatera Selatan, Subkos yang sekarang di sini. Jadi Belanda menyerang Lubuk Linggau itu tanggal 19 Desember 48 diawali dengan penyerangan lewat pesawat Mustang, jenis Mustang gitu kan. Jadi pesawat itu tinggal landas dari kalau dulu namanya lapangan terbang Talang Betutu, kalau sekarang udah jadi SMP 2 kalau nggak salah ya. Jadi pesawat itu terbang dari Palembang ke sini, dia menembaki semacam bom-bom gitu kan, dijatuhkan di sepanjang jalan, terus sepanjang rel kereta api gitu kan. Jadi orang Linggau tuh heran, ini nih atraksi atau apa gitu kan. Jadi mereka tuh kan sebenarnya tegang, tapi mereka tuh nggak takut karena dikasih atraksi. Cuman setelah ada informasi Belanda rupanya menyerang Lubuk Linggau kala itu kan. Sebenarnya nggak Lubuk Linggau aja, ada juga Bukit Tinggi, ada juga apa satu lagi itu Yogyakarta, karena 3 daerah ini yang diserang. Karena memang untuk Sumsel Lubuk Linggau ini perannya penting karena kala itu Palembang itu sudah dikuasai Belanda. Jadi para subkos tadi, tentara tadi sudah menyingkir ke arah sini Lubuk Linggau. Jadi setelah itulah setelah pesawat tadi sudah ditembaki, muncullah tanggal berapa? Tanggal 26 Desember barulah tentara angkatan daratnya sudah masuk ke Lubuk Linggau. Nah, itulah terjadi perang. Di antaranya ada di apa namanya di Terpang, ada juga di sekitar Lapang Merdeka, ada juga di Megang Ulak Surung. Itu kita tentara Sukos tadi penembak dengan Belanda, ya kita nggak mau kita harus mundur juga. Kita kalah jumlah, kita persenjataan kita juga masih minim, tradisional minim. Bayangkan Belanda datang ke Lubuk Linggau dengan menggunakan tank baja, belum lagi kendaraan-kendaraan seperti motor yang ada senjatanya itu kan, belum lagi mereka bawa meriam segala macam. Jadi ya mau nggak mau kita harus mundur. Maksudnya mundur tuh bukan kita kalah, enggak. Kita tuh mundur untuk mengatur strategi. Jadi Belanda maju, kita mundur. Kalau dia lengah, kita serang gitu kan. Jadi seperti itu kalau untuk apa namanya pertempuran yang ada di Lubuk Linggau. Jadi memang setelah kemerdekaan pun masih ada pertumpahan darah kan? Masih. Iya, jadi nggak 100 Indonesia merdeka kita bebas belum. Belum. Perjuangannya masih ada, perlu dilanjutkan itu. Nah Kak, untuk Museum Subkos sendiri di Kota Lubuk Linggau ini bagaimana Kak sejarahnya? Sebenarnya untuk sejarah Subkos sendiri sebenarnya kaitannya dengan pertempuran tadi ya. Benar. Karena ketika tahun 48 tadi, Subkos tadi, kalau sekarang Subkos itu sudah berubah nama jadi Kodam 2 Sriwijaya. Kalau sekarang. Jadi kalau dulu namanya Subkos, Sub Komandemen Sumatera Selatan, tentaranya untuk di daerah Sumsel. Jadi dulu mereka itu bermarkas di sini, gedung ini. Alhamdulillahnya gedung ini dulu waktu perang itu nggak sempat dibumi hanguskan. Jadi saksi sejarahnya masih bisa kita pertahankan gitu kan. Jadi nggak sempat kita hancurkan, jadi masih bisa di ininya. Jadi ketika itu para pahlawan yang pernah berjuang tadi pada saat itu tahun 88 gitu kan, pada masa pemerintahan Bupati Sueb Tamat kali itu kan, dia dulu ini rumah bupati ya, dulu sebelum jadi museum tahun 88, dia sebenarnya sebagai yang menginisiasikan gimana caranya museum ini harus gedung ini harus jadikan museum untuk mengingat peristiwa tadi. Akhirnya Pak Sueb Tamat ini, bupati terakhir yang nunggu gedung ini sebelum jadi apa namanya museum, dia mengundang para pejuang-pejuang yang masih hidup gitu kan. Ya adanya Pak Simbolon, ada juga Pak Ibnu Sutowo, ada juga Pak Alam Syah Ratu Prawira Negara gitu kan. Jadi memang tokoh-tokoh nasional sekarang. Kalau sekarang udah jadi pahlawan nasional, kalau dulu dia tokoh-tokoh yang memang besar untuk melawan Belanda. Jadi mereka itu mengadakan reuni di sini
di apa namanya di depan itu kan. Itu tepat tanggal 15 Januari 88. Akhirnya mereka bereuni apa namanya semacam mengumpulkan semua apapun yang memang mereka miliki untuk dipajang di sini semacam mungkin ada mobil jeep kan, ada juga senjata segala macam. Itu mereka bawa, yuk kita bikin museum katanya kan. Akhirnya setelah itu mereka rapat reuni segala macam, akhirnya dibentuklah museum seperti yang sekarang ini. Ya memang panjang karena kan dari tahun 88 ke sekarang kan ya berapa tahun gitu kan. Jadi terus ada semacam komunikasi dari mereka. Pokoknya museum ini harus tetap hidup gitu kan. Meskipun perjuangan sangat berat juga kan, harus kesana kemari mencari yang memang jejak itu yang masih ada gitu kan. Bahkan sampai sekarang juga kita harus cari bagaimana museum ini akan tetap hidup gitu kan, karena perjuangan bangsa yang sekarang ya jangan sampai dilupakan oleh generasi muda gitu kan. Ya, seperti itu. Ya, jadi ternyata sejarah dari Museum Subkos Kota Lubuk Linggau ini juga berat juga ya, perjuangannya. Bagi yang pendirinya juga gitu kan. Bagaimana sih cara agar museum ini tetap kokoh, tetap hidup sampai akhirnya generasi muda di zaman selanjutnya itu dapat melihat gitu perjuangan mereka. Kita break sebentar Kak ya, nanti kita lanjut lagi. Ya pemirsa, jangan beranjak kemana-mana karena kami akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date edisi kali ini. Nah Kak Berlian, kalau tadi kan kita sudah membahas mengenai sejarah dari Museum Subkos Kota Lubuk Linggau. Nah sekarang di museum ini nih ada benda atau peninggalan sejarah apa aja sih Kak yang terdapat di sini gitu? Iya, kalau untuk Museum Subkos kita punya 2 masterpiece. Masterpiece itu semacam koleksi unggulan ya kalau dalam istilah kita. Kita punya ada 2 masterpiece, yaitu lokomotif uap C3082 sama mobil Jeep Willys peninggalan pahlawan nasional Dr. Akagani. Jadi memang untuk lokomotif ini memang kaitannya dengan Subkos juga ada juga ternyata kan. Bukan hanya dia pada masa Belanda itu untuk semacam penarik gerbong barang dan penumpang. Jadi waktu zaman kita perang kereta api ini berfungsi untuk menarik gerbong tentara kala itu. Subkos kan sebelumnya kan bermarkas di Lahat kan. Ketika itu ada penyerangan Belanda, akhirnya tentara Subkos pindah ke Lubuk Linggau dengan kereta api yang ada di sekarang ini. Jadi mereka pindah, ditarik gerbong Subkos, tentara Subkos tadi ditarik dengan lokomotif tadi kan. Jadi itulah yang menjadi nilai sejarah untuk Subkos sendiri. Memang sebelumnya sebelum di sini memang tersimpan di di SS di Stasiun Lubuk Linggau kan, di SS sana ada hangar dulu kan. Cuma karena erat kaitannya dengan Subkos, akhirnya tahun 88 ya sebelum diresmikan juga akhirnya dipindahkan ke sini untuk jadikan koleksi gitu. Jadi ya jangan sampai masyarakat nggak tahu. Jadi ikon kita ya itulah lokomotif untuk Museum Subkos. Satu lagi ada mobil Jeep Willys Akagani. Sebenarnya Akagani ini sebenarnya komandan Subkos sebenarnya, komandan yang kedua. Cuman ketika itu pada perang yang kedua, dia kala itu masih berada di Lampung kala itu kan, dia mau ke sini, cuman karena perjalanan ke Lampung ke Lubuk Linggau ini diblokade Belanda, jadi Akagani ke Lubuk Linggau lewatlah Bukit Barisan, dia naik Bukit Barisan lewat Lampung sana, akhirnya ke Lubuk Linggau. Jadi Akagani menggunakan mobil itu, jadi dia bertugas karena saat itu dia menjabat sebagai gubernur militer juga kan, jadi dia harus menyokong masyarakat, mendukung, memberikan semacam ya fasilitas segala macam. Gimana caranya kita harus melawan Belanda gitu kan. Akhirnya lewat Bukit Barisan sampailah ketika itu masih sampai di Curup gitu kan, sampai di Curup akhirnya ke Lubuk Linggau. Jadi memang Lubuk Linggau Curup masih aman dari Belanda gitu kan. Jadi mobil Jeep inilah yang digunakan oleh Akagani untuk mengkonsolidasi pasukan-pasukan Subkos gitu. Kalau ini kita ada landmine, bukan landmine, beneran kecepek. Ini bukti sejarah dari rakyat Bengkulu sebenarnya, karena Bengkulu masih bagian kita juga kan, bagian dari Subkos, namanya Subtorter Bengkulu. Jadi inilah yang digunakan mereka untuk melawan Belanda. Jadi meriam ini digunakan masyarakat Bengkulu juga untuk melawan Belanda, karena ini cukup bahaya juga karena dulu pelurunya itu dari
kotoran kambing, karena itu kan mempunyai gas apa gitu kan, jadi dicampur dengan ini juga potongan besi, potongan kaca segala macam. Jadi kalau kena Belanda ya habis gitu kan Belanda itu kan. Bukan lagi sekedar luka-luka, malah sampai ngomong sampai hancur juga kalau udah kena langsung gitu kan. Ini bukti kuat untuk Bengkulu. Jadi kita kita buat semacam ini kan replika sebenarnya kan replika untuk mengenang peristiwa itu. Nah, satu lagi ada landmine yang di depan itu fungsinya untuk menghancur jembatan sama tebing gitu kan. Jadi ketika Belanda mau ke Lubuk Linggau, otomatis jembatan ini kita harus hancurkan. Karena nggak kita hancurkan, dia dengan mudah mengejar pasukan Sukos kita kan. Jadi kita hancurkan jembatan-jembatan kayak yang di tebing tinggi, ada di Muara Saling, ada juga yang di Muara Beliti kan. Itu kita hancurkan semua menggunakan landmine ini. Jadi Belanda otomatis agak terhambat untuk menyerang Lubuk Linggau. Ya meskipun bisa juga lewat, cuman lewat perahu darurat, lewat air gitu kan. Seperti itu bukti sejarah untuk landmine-nya seperti itu. Oh, emang strateginya luar biasa juga ya. Dia menghancurkan fasilitas ini ya, daratnya itu. Oke. Ini kalau dilihat memang terlihat simpel ya Kak ya. Nah, tapi ternyata perannya luar biasa ya. Iya pemirsa. Nah terus lanjutkan Kak, ini kalau kita berbicara mengenai Museum Sukos sendiri itu bagaimana sih pihak Sukos untuk mempromosikan kepada masyarakat khususnya para pelajar nih bahwa ini tempat bersejarah loh, ini penting sekali di Kota Lubuk Linggau. Itu bagaimana Kak? Iya. Sebenarnya kita dari tahun 2019 ya, itu sudah ada program yang namanya Museum Masuk Sekolah. Itu tahun 2019 kita terus semacam, karena mungkin kita nggak tahu hambatan apa yang terjadi di sekolah untuk datang ke sini gitu kan. Jadi kita coba lakukan semacam jemput bola gitu kan. Jadi kita berkunjung ke beberapa sekolah-sekolah untuk melakukan agenda Museum Masuk Sekolah tadi. Alhamdulillah itu sangat antusias juga dari masyarakat, bukan masyarakat sih, pelajar, guru gitu kan. Kala itu ada beberapa sekolah yang kita datangi, ya alhamdulillah sambutannya sangat-sangat hangat, bagus ya, karena hal seperti ini yang harus dipertahankan kata beberapa guru gitu kan. Ya karena kalau nggak seperti ini anak-anak nggak tahu katanya kan. Jadi setelah itu kita udah ada pandemi, jadi kita agak sedikit ini dulu macam pending gitu acara itu kan. Sebenarnya acara itu kita akan terus ini agendakan dari beberapa tahun ke tahun gitu kan, paling bergantian, cuman karena pandemi kita stop dulu. Jadi palingan sekarang untuk mempromosikannya kita terus up yang namanya informasi, baik dari media-media cetak, kita juga ada medsos gitu kan. Jadi kita tampilkan yang memang kaitannya dengan sejarah Lubuk Linggau, perjuangan segala macam. Ya alhamdulillah dengan adanya informasi tersebut ya untuk menarik minat mereka juga datang ke sini gitu kan. Ada yang sekedar cuma lihat-lihat, ada yang memang belajar, ada yang memang untuk penelitian gitu kan. Jadi fungsi tersebut untuk promosi sebenarnya kita harus terus gitu memberikan promosi gitu tadi. Karena kalau nggak gitu ya masyarakat banyak nggak tahu gitu kan. Tapi untuk sejauh ini pernah nggak Kak ada agenda untuk perlombaan gitu? Perlombaan misalnya seperti memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu kan. Kalau untuk perlombaan sejauh ini kita baru ada perlombaan semacam lomba tari gitu kan. Cuma kalau untuk konteks kemerdekaannya mungkin hanya sekedar untuk ini aja, memeriahkan. Cuman kalau untuk kemerdekaannya kita ada yang semacam lomba permainan tradisional. Itu untuk melatih mereka gimana sih mereka semacam gimana ya berjuang gitu kan, karena mereka kan harus berlomba juga untuk meraih kemenangan segala macam. Jadi kita kontekkan juga gimana pahlawan itu berjuang gitu kan. Jadi dengan adanya permainan tradisional paling enggak ini loh perjuangan mereka zaman dulu, harus ibarat kata sampai jatuh-jatuh, harus sampai mereka mengorbankan juga gitu kan. Jadi ya seperti itu palingan untuk promosinya untuk lomba-lomba seperti itu. Kalau untuk rencananya kemarin kita ada mau adakan lomba lukis kemarin tuh kan, lukis pahlawan untuk daerah Sumsel. Cuman karena terhambat juga dengan pandemi, jadi kita masih pending juga. Kemungkinan mungkin dalam waktu dekat ini mungkin bisa kita laksanakan untuk lomba melukis tadi tentang pahlawan untuk kalangan pelajar gitu kan, seperti itu. Kalau untuk kalangan pelajar itu sendiri Kak, itu tingkat apa ya Kak kira-kira? Biasanya kalau untuk lomba biasanya kita ngambil dari tingkat SMP gitu kan, SD. Kalau untuk SMA-nya biasanya kita ngambil lomba yang agak sedikit ini lagi misalnya lomba bisa lomba misalkan lomba karya tulis gitu kan. Jadi bisa untuk karena pemikiran mereka sudah agak tinggi juga kan, jadi kita bagi untuk
kemampuan mereka masing-masing gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang Museum Subkos ini juga ada planningnya ya ke depannya, Iya, itu tetap berpacu untuk menarik perhatian para pelajar khususnya. Nah Kak, ini yang terakhir, Kakak sebagai salah satu sejarawan di Kota Lubuk Linggau, apa nih Kak harapan Kakak untuk masyarakat, khususnya para pelajar di Kota Lubuk Linggau dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini? Silakan Iya. Kak. Sebenarnya hal ini menjadi bukan memilukan hati sih, karena baliknya ke sini kita karena jangan sampai Hari Kemerdekaan itu hanya sekadar angin lalu aja. Benar. Karena nggak sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh para pejuang pendahulu. Benar. Jadi jangan sampai masyarakat ataupun pelajar gitu kan lupa akan perjuangan mereka, karena mereka harus berjuang mengorbankan jiwa raga, harus meregang nyawa dan segala macam. Jadi untuk pelajar sendiri paling tidak harus ada motivasi yang memang kita harus tanamkan ke mereka. Jadi jangan sampai juga mereka melupa sampai ngomong mengabaikan itu gitu kan, sampai nggak menghargai mereka. Pokoknya harus semacam ada penghormatan untuk mereka juga paling tidak, untuk mengisi kemerdekaan itu tadi dengan adanya paling tidak ya tahu tentang tokoh-tokoh nasional, pahlawan-pahlawan nasional gitu kan, tokoh-tokoh yang berjuang di wilayah daerahnya masing-masing. Jadi harus yang namanya ada perjuangan dalam diri untuk mengisi kemerdekaan, intinya seperti itu. Ya, terima kasih Kak Berlian sudah menyampaikan harapan untuk Kota Lubuk Linggau khususnya kepada masyarakat dan juga pelajar yang dalam rangka memeriahkan hari jadi negara kita tercinta yang ke-76. Nah, pemirsa Selamat TV di rumah, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Berlian tadi ini bisa menjadi motivasi bagi diri kita untuk lebih peduli, lebih semangat Kak ya, dalam rangka mengisi hari kemerdekaan negara kita yang ke-76 tahun. Nah, pemirsa Selamat TV di rumah, demikianlah edisi Up to Date kali ini. Pemirsa jangan lupa untuk terus menyaksikan Up to Date hanya di Selamat TV punya kita Gale. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.